Hai semua, selamat datang di podcast kisah horor. Kali ini aku akan membacakan cerita-cerita horor lagi yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor. Dan kali ini udah banyak banget email yang masuk. Aduh, terima kasih sekali ya teman-teman. Jangan lupa ya follow Instagram baru podcast kisah horor. Aduh, followersnya baru 1 doang nih. Jangan lupa follow Instagramnya, namanya podcast kisah horor ya. Jadi kalau kalian mau bagi-bagi cerita melalui DM Instagram, bisa langsung kirim di podcast kisah horor. Nah, sebelum aku mau mulai membacakan cerita, aku mau bercerita sedikit nih. Jadi kemarin kalau nggak salah hari Rabu kemarin, aku kan bikin konten. Nah, karena aku udah lama banget ya nggak bikin konten explore, jadinya aku bikin konten explore tapi versi siang. Karena untuk versi malamnya aku sudah bikin di lokasi itu udah 2 kali. Dan kontennya udah aku upload ya di YouTube. Jangan lupa dicek di YouTube aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Promosi dikit. Aduh, batuk aku. Jadi ceritanya gini guys. Aku kan bikin konten di sana di siang hari ya, sekitar jam 1 lewat lah aku datangnya itu 1 lewat jam 1 siang. Jadi seperti biasa aku datang ke sana sendirian. Nah, aku explore dong. Pertama itu masuk ke area tersebut biasa aja, nggak ada merinding-merindingnya sama sekali ya. Maksudnya di area depan rumah lah, teras itu biasa aja. Nah, pas waktu aku masuk ke rumah, ke dalam, itu udah mulai perasaan gak enak itu udah mulai muncul. Ini gak seperti biasanya ya. Soalnya waktu dulu aku explore di malam hari itu, yang notabene jam 11 malam, itu biasa aja, gak merinding-merinding banget. Kalau ini beda banget ini, apalagi waktu aku masuk ke area kamarnya itu biasa aja, gak merinding. Nah, waktu aku masuk itu udah mulai muncul suara-suara, kayak suara ada bunyi di pintu, padahal aku gak pegang pintu. Terus mungkin merinding ini aku rasain karena gara-gara pintu akses untuk ke kamar pembantian itu terbuka lebar. Karena waktu dulu aku explore di sana di saat malam hari, pintunya ini ketutup, kekunci, nggak bisa dibuka. Mungkin sengaja dikunci ya. Dan mungkin yang ngebuka ini adalah anak-anak konten kreator lain ya, anak-anak explore lain gitu kan ngebuka ya. Tadi dalam hatiku sih sangat beruntung banget ya. Aduh, terima kasih udah dibukakan. Jadi aku nggak perlu repot-repot masuk lewat lubang jendela yang sempit banget gitu lah, apalagi aku sendirian kan. Nah, itu biasa aja. Tapi pas aku masuk ke area kamar, maksudnya ke area belakang, itu udah mulai merinding. Nah, di area tersebut itu kelihatan kayak gelap banget, padahal area tersebut itu terbuka. Maksudnya tuh gentengnya itu terbuka gitu loh. Jadi kemungkinan ada sinar mata ya, nggak ketutup gitu loh rumahnya. Maksudnya paham ya? Maksudku tuh kalian paham kan? Maksudnya kebuka gitu area belakangnya. Jadi nggak ada atapnya gitu loh. Tapi kelihatannya tuh kayak gelap mendung karena mungkin ketutupan sama pohon. Karena di sana ada pohon, di sana nggak salah pohon mangga atau pohon keres, aku lupa gitu ya. Dan itu suasananya bikin merinding gitu loh. Merinding banget, nggak tahu kenapa gitu kan. Karena aku tuh waktu dulu tuh masuk ke sana malam-malam biasa aja, tapi ini entah kenapa merinding. Jadi waktu aku explore di dalam kamar itu, nggak mau lama-lama, pengen cepet-cepet gitu loh. Sampai aku tuh nggak nge-shoot tembok yang ada tulisan darahnya. Seharusnya aku nge-shoot, tapi aku lupa gitu kan. Udah nyampe depan closing, mau masuk lagi, perasaanku udah nggak enak. Ya udah aku balik gitu kan, balik. Udah hari Kamis aku upload, ternyata di situ banyak sekali kejanggalan suara-suara. Ya suara-suaranya ini kayak
bukan suara-suara kayak tangisan, apa, ketawa, enggak, kayak suara bunyi-bunyi tut, tut, terus ada ketokan kaca di pintu gitu, padahal jaraknya tuh jauh banget, dan pintunya itu pintu dapur yang aksesnya tembus ke garasi, sedangkan garasi itu ketutup rapat itu. Lalu lanjut hari Jumat, jadi beda satu hari ya, kan aku explore sendirian hari Rabu, dan hari Jumat ini aku kembali lagi ke lokasi tersebut untuk explore. Nah kebetulan aku explore-nya sama salah satu konten kreator di Surabaya juga yang ingin explore di sana. Cuma dia itu kan nggak berani sendirian, jadinya ngajak temen lah. Ya udah kan, sebagai sesama konten kreator kan aku ngebantu dia. Oke. Aku ke sana, tapi entah kenapa di saat masuk ke area, ya masih di teras juga sih, masih di teras, tiba-tiba 3 anak ini, bukan 3 ya, 2 kameramen sih biasa aja sih, yang 2 anak ini gak mau masuk ke dalam. Maksudnya bukan gak mau, apa ya, kayak ragu-ragu masuk ke dalam itu. Katanya dia udah ngelihat sosok-sosok gitu, ada yang ngintip-ngintip gitu kan. Oke. Nah pas waktu itu dia bilang, aduh merinding banget deh aku. Ditunjukin itu semua tangannya itu memang merinding berdiri semua gitu kan, bulu-bulunya tuh merinding berdiri semua, aku ngelihat gitu. Terus waktu itu aku ikut-ikut juga dong, ketularan merinding juga dong. Nah ini makanya kenapa alasanku gak mau, maksudnya explore lebih seneng sama anak yang biasa aja, bukan anak yang mempunyai kelebihan khusus seperti bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Karena itu bisa menambah dosis hororku juga sih, maksudnya malah bikin aku ikut-ikutan merinding gitu loh, malah bikin aku takut juga gitu. Terus pas masuk di area belakang kamar, itu katanya dia udah ngelihat sosok anak kecil, udah ngelihat sosok bayangan hitam, udah ngelihat sosok perempuan lagi ngerungkuk sedih gitu. Aduh, nggak tahu deh. Di situ aku juga udah mulai merinding. Dan anehnya pada saat kalau misalnya kalian lihat di YouTubeku ya, yang hari Kamis kemarin, yang YouTube paling terakhir aku upload, di kamar itu ada 3 kasur. Nah 3 kasur ditumpuk. Yang paling bawah kasur yang paling gede ya, spring bed paling gede. Yang di atasnya agak sedengan. Nah yang paling di atas itu adalah kasur busa yang dilapisi matras itu, kalau kalian tahu ya. Pokoknya kasur matras itu loh. Nah itu di videoku itu dia ada di atas kasur paling atas. Tapi pas aku explore di sana, kesana bareng sama anak-anak konten kreator lain itu, kasurnya tiba-tiba pindah dong. Yang paling atas itu di luar, padahal nggak ada yang ngemindahin. Ya mungkin aku berpikirnya itu pada saat hari Kamis itu ada anak konten kreator bikin konten di sana gitu kan, bikin konten di sana terus mindahin kasur. Aku kan nggak tahu juga. Kalau semisalnya ada orang yang tidur di sana, itu hal mustahil banget deh. Siapa sih yang mau tidur di rumah angker, apalagi rumah bekas pembunuhan gitu loh, yang ada bekas darahnya itu kan. Nah di situ udah mulai bulu kuduk merinding semua dong, dan aku juga ngerasain. Dan pas saat aku keliling baru aku tahu kenapa ini makin merinding banget walaupun kita explore siang dibandingkan aku explore malam sendirian. Ternyata banyak konten-konten kreator yang explore di sana pakai cara pemanggilan hantu juga. Ya nggak tahu ya cara pemanggilan atau kayak gimana. Karena di sana pada saat aku keliling-keliling rumah explore, itu aku nemuin sisa-sisa dupa yang ada di area rumah tersebut. Yang pertama aku temuin itu ada di teras. Ada sekitar 3 dupa karena ada sisanya. Terus aku temuin di area tengah itu ada sisa dupa yang ditancepin di busa atau apa gitu. Dan yang ketiga aku temuin di area kamar.
Dan keempat, aku temuin di area dapur. Nah ini yang bikin penunggu-penunggu di sana itu kayak ngerasa terganggu banget, apalagi ditambah dengan kedatangan kita gitu kan. Ya kayak gitulah, mungkin ya dengan cara seperti itulah dia mempunyai bisa memancing viewers gitu kan biar tambah menarik. Tapi kalau aku sih kalau explore nggak pernah sih manggil-manggil kayak gitu, karena memang tujuanku explore adalah melihat situasi sekitar bangunan yang dianggap angker, bukan mencari penampakan seperti itu. Oke? Jadi kayak gitu aja ya ceritaku. Jangan lupa kalian langsung aja yang belum lihat video aku yang terbaru, langsung kalian lihat aja di channel aku namanya Anna Olive. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan oke, kita akan lanjut membacakan cerita-cerita horor dari teman-teman semua yang sudah dikirimkan melalui email. Dan kali ini datangnya dari email. Langsung saja aku bacakan ceritanya. Ini kayaknya dia cerita deh. Oke, gak apa-apa lah. Bagi warga Surabaya, tentu tidak asing dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo yang terletak di daerah Karangmenjangan, Kecamatan Gubeng, sebelah kampus UNER. Ternyata, di balik kemegahan dari Rumah Sakit Dr. Sutomo tersebut menyimpan banyak sekali misteri. Ya, maklumlah, rumah sakit tersebut telah dibangun sejak 29 Oktober 1938 dengan nama Rumah Sakit Sentral Burgerlich Ziegenhuis. Wih, mantep ini namanya. Aku belum tahu loh kalau namanya Dr. Sutomo dulu namanya ini. Goblok, kan aku orang Surabaya. Jadi tentu saja rumah sakit ini sudah sangat tua dan menyimpan berbagai cerita seram yang salah satunya yaitu Suster Gepeng. Jadi begini, saya sempat menemui seorang narasumber, yaitu saudara saya sendiri. Dia pernah menginap di Rumah Sakit Dr. Sutomo karena penyakit liver. Nah, waktu itu jam telah menunjukkan pukul 3 dini hari. Saat itu saudara saya kebangun dari tidurnya dan hendak menuju kamar mandi karena waktu itu dia di kamar umum yang tidak ada kamar mandi di dalamnya. Dia keluar menuju toilet terdekat. Pada saat dia hendak kembali ke dalam kamarnya, tiba-tiba dia tersesat dan melewati bangsal mata dan bangsal hati. Mungkin maksudnya bangsal yang ini ya, penyakit mata sama penyakit hati gitu ya. Aku gak tahu sih. Karena soalnya rumah sakitnya tuh gede banget, bener gede banget, luas. Jadi aku kalau misalnya datang ke situ tersesat kali ya. Oke, lanjut. Di sana terdapat sebuah lift tua yang bertuliskan lift rusak. Namun anehnya saat melewati lift tersebut tiba-tiba terdengar bunyi seperti mesin berat bergerak. Seolah lift lama itu masih beroperasi. Karena merasa ada hal yang tidak beres, maka saudara saya tadi mempercepat langkahnya untuk segera sampai di kamarnya dan mencoba untuk tidur. Tidak lama setelah kejadian tadi, terdengar suara langkah kaki menuju ke kamarnya. Karena ketakutan, dia bersembunyi di balik selimut. Tetapi terlambat. Pemilik dari jejak langkah itu telah berada di sampingnya. Lalu saudara saya tadi memberanikan diri untuk membuka selimutnya. Ternyata itu seorang suster
dengan umur sekitar 25-30, dengan wajah yang cukup cantik dan tag namanya bertuliskan Maria. "Maaf mengganggu, Mbak. Sekarang sudah waktunya minum obat." Waktu itu baru menunjukkan jam 3 dini hari. Terlalu dini untuk minum obat. Begitu pikir saudara saya. Tetapi suster tadi meyakinkan untuk segera meminum. Maka dia meminumnya. Dan setelah memberikan obat, suster itu pun keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan paginya, seorang suster lain menyodorkan obat. Kali ini sesuai dengan jam biasanya. Dan saudara saya pun menjelaskan kalau jam 3 tadi sudah ada suster yang memberikan obat. "Oh, sudah diberi sama suster Maria ya? Ya sudah, tidak apa-apa, Mbak." Begitu kata suster yang baru saja masuk tadi. Aneh, padahal saudara saya tidak menyebutkan nama Maria. Kenapa suster tadi bisa tahu? Kemudian seseorang yang sekamar dengan saudara saya bilang kalau suster Maria itu telah meninggal lama sekali. Dia tergencet lift sehingga badannya kepeng alias hancur. Lift itu terletak di dekat bangsal mata. Dan setelah kejadian itu, suster Maria masih sering menampakkan diri di rumah sakit Dr. Sutomo tersebut. Kejadian lain juga pernah dialami oleh seorang tukang becak yang menemani istrinya yang dirawat inap. Namun kali ini ceritanya sedikit berbeda. Jadi kejadiannya, waktu itu dia hendak merokok dan akhirnya dia keluar. Karena telah malam, maka satpam setempat pun juga tidak terlihat waktu itu. Nah, pada saat dia jalan-jalan di dekat bangsal mata, tepat di lift rusak, tiba-tiba dia melihat seorang suster berambut panjang dengan tubuh yang hancur. Matanya keluar dan mukanya benar-benar tidak terbentuk lagi. Sontak saja tukang becak ini langsung lari sambil berteriak. Dan setelah kejadian itu dia tidak berani merokok di rumah sakit lagi. Nah, ini sih aku udah pernah dengar ya ceritanya ya, suster gepeng. Tapi untuk yang di rumah sakit Dr. Sutomo itu ceritanya bukan suster gepeng. Suster gepeng itu ceritanya itu ada di mall di Surabaya namanya Delta Plaza, yang letak mallnya itu dekat sama rumah sakit Dr. Sutomo. Karena mall tersebut dulu adalah, sebelum dibangun mall itu rumah sakit. Aku lupa nama rumah sakitnya itu apa. Itu rumah sakit udah lama banget, udah zaman ya tahun 40-an lah ya. Itu udah lama banget. Kemudian bangkrut, terus akhirnya dibangun sebuah mall. Nah, kejadian suster gepeng itu ada di mall tersebut gitu kan. Jadi ceritanya kalau misalnya kita kan ini mall, di belakangnya mall itu ada hotel. Ya kalian pasti tahu lah, mall yang ada di dekat Mount Castle lah, sebelahnya Mount Castle. Aku kasih clue ya, sebelahnya Mount Castle. Itu emang ada suster gepeng di situ karena waktu itu ya kegencet lift, dan letaknya lift itu ada di dekat bioskop gitu, di dekat bioskopnya. Yang untuk cerita yang ada di Dr. Sutomo itu bukan suster gepeng, melainkan suster ngesot. Karena waktu itu kejadiannya itu ada salah satu suster yang dia dinas malam hari. Lalu dia berusaha, waktu itu dia kayaknya lagi, ceritanya dulu itu, ini cerita dari salah satu teman aku yang jadi dokter di sana ya. Itu dia itu kayak mau periksa pasien atau habis dari mana, atau mungkin dia habis cari makan atau gimana, dan memang kebetulan
kejadiannya itu nggak malam sih ya, sekitar jam 7-an malam lah. Itu malam ya, maksudnya jam 7 jam 6 lah gitu. Nah dia naik lift. Nah kebetulan lift yang dia pakai itu ada konsleting agak bermasalah. Pada saat dia keluar lift, tiba-tiba lift itu langsung tertutup atau gimana ya, tertutup dan ininya apanya, yang tali liftnya itu tiba-tiba jatuh ke bawah sehingga kakinya putus karena kakinya nyangkut di pintu lift. Akhirnya dia meninggal seketika di sana karena kehabisan darah. Itu ceritanya. Nah, kalau di kampus UNER khusus Fakultas Kedokteran itu memang banyak banget cerita horor di sana karena memang bangunan tersebut, kampus tersebut udah nggak umum lah di kota Surabaya itu bangunannya tuh udah lama banget, udah 1 abad lebih itu bangunannya, beneran. Itu bangunan Fakultas Kedokteran UNER itu bangunannya udah 1 abad lebih dan banyak sekali cerita-cerita tentang cerita-cerita horor yang ada di sana karena memang di sana itu kan Fakultas Kedokteran dan otomatis di sana itu juga menyimpan jenazah ya untuk praktek yang disimpan di dalam kadaver gitu kan. Nah itu dah, pokoknya itu nggak menjadi rahasia umum banget. Itu sih setahuku yang ada di kampus UNER maupun di Dr. Sutomo. Oke, terima kasih ceritanya untuk siapa ini? Dia nggak mau disebutkan namanya. Ini rata-rata ini nggak mau disebutkan namanya terus. Oke, kita lanjut ke cerita terakhir. Kita bacakan 2 cerita aja ya. Karena ini cerita yang terakhir lumayan agak panjang. Langsung aja kita ke ceritanya. Beberapa hari yang lalu, saya dan teman-teman saya sempat mengalami kisah serem di kampus. Kampus lagi nih. Aduh, serem banget ini kalau kampus. Oke, kita lanjut. Hari itu, saya dan kedua teman saya, Eca dan Nai, kebetulan ada jadwal tutor dengan senior sekitar jam 6:30 malam di lantai 3. Karena masih sepi dan kebetulan tutor belum datang dan juga sudah masuk waktu maghrib, jadi kami sholat maghrib terlebih dahulu di musola lantai 4. Setelah selesai sholat, kami balik lagi ke lantai 3. Tapi karena malas turun tangga, jadi kami memutuskan untuk menggunakan lift. Ketika kami membuka lift, memang sudah ada orang. Jumlahnya sekitar 2 orang. Masing-masing turun di lantai 4 dan 5. Posisi kami setelah 2 orang tersebut turun, itu saya berada di pojok kanan tepat di depan tombol lift. Nai di tengah dan Eca di pojok kiri. Oke, kalian ingat-ingat ya, ini cluenya ya. Posisinya si narasumber ini berdiri di dekat tombol lift. Temennya si Nai di tengah dan satunya temennya si Eca ada di pojok kiri. Oke, kalian ingat. Ketika orang terakhir turun di lantai 5 dan pintu lift mulai tertutup, saya langsung menekan lantai 3. Tapi tiba-tiba lift yang kita naiki menuju ke lantai 7. Berarti di lantai 7 ada orang yang ingin menggunakan lift juga. Lantai 7, pintu lift pun terbuka. Saya melihat sekeliling, tidak ada seorang pun di depan lift. Suasana pun hening, karena memang jam segitu sudah tidak ada lagi kelas yang digunakan untuk belajar. Nai, panggil saya, sambil buru-buru memegang tangannya yang ingin keluar lift. Mungkin kira-kira sudah satu langkah di depan lift. Oh iya, lantai 7. Kirain udah di lantai 3 sih. Kedua teman saya memang dari tadi asik ngobrol, jadi tidak memperhatikan.
Saya pun langsung menekan tombol untuk menutup pintu lift. Namun tiba-tiba pintu lift tersebut terbuka kembali seperti ada orang yang ingin masuk dengan menekan open dari luar. Saya berusaha tenang dan mencoba untuk tidak panik. Menuju lantai 6, tiba-tiba Eca angkat bicara. Kok perasaan gue tiba-tiba Hus, kataku memperingatkan karena pada saat itu mereka belum ada firasat apa-apa. Karena pada saat itu mereka belum ada firasat apa-apa. Namun mereka berdua saling tatap-tatapan. Pintu lift pun terbuka kembali di lantai 6. Namun kali ini suasana di lantai itu tidak begitu hening. Saya samar-samar mendengar suara bapak-bapak lagi ngobrol. Untung udah ada orang, kata Eca. Saya kira yang dimaksud Eca adalah suara bapak-bapak yang saya dengar tadi. Namun mata Eca seperti melihat ke suatu objek ketika berbicara seperti itu. Karena penasaran, saya pun sempat melihat ke sekitar, namun tidak ada satu orang pun. Selepas kejadian di dua lantai tersebut, pintu lift selalu terbuka di setiap lantainya. Untungnya lantai 5 dan lantai 4 masih sedikit ramai dan masih ada beberapa orang yang lalu lalang. Jadi kami mulai merasa sedikit tenang. Sampai di lantai 3 kami pun langsung saling cerita di depan kelas. Kenapa sih? Ada apa? Kok tadi gitu sama si Eca? Enggak, tadi gue ngerasa gak enak aja. Padahal gue udah pencet lantai 3. Tiba-tiba lift naik ke lantai 7. Dan pas di lantai 7, pintu liftnya juga sempat kebuka lagi. Padahal gue mencetnya close dan di luar gak ada siapa-siapa kan. Jadi siapa yang mencet open dari luar coba? Kalau gue ceritain, kalian jadi takut dan nanti malah ada yang nampakin. Oh iya ya, untung di lantai 6 Eca sempat lihat ada orang sih. Oh bapak-bapak ya, gue juga denger tapi gak lihat ada bapak-bapak. Bukan sih, ada cewek depan tembok, ngadep ke lift. Hah? Cewek? Gak ada siapa-siapa Cak. Bantah Nay tiba-tiba. Ih, Eca lihat sendiri Nay. Ceweknya pakai kemeja putih, rambut dikuncir, pakai celana, ngeliat ke kita. Makanya Eca bilang untung ada orang. Gak ada Cak, gak ada orang, bantah kami berdua. Tiba-tiba kakak senior di sebelah kami yang tidak sengaja mendengar percakapan kami tadi angkat bicara. Lantai 7, pakai lift sebelah kiri ya? Iya, kataku. Dia hanya ngangguk. Pantesan, lain kali hati-hati ya. Udah selesai ceritanya. Anjir lah, gantung cuy. Jadi kesimpulannya ada apa ini di lift tersebut dan lantai 7? Jadi suatu perdebatan masa kini ya. Mungkin ini ada salah satu cerita cerita juga. Ada mungkin mahasiswi meninggal di lantai 7 kegencet lift kali ya, lift lagi kan. Atau mungkin mahasiswa bunuh diri di dalam lift pas dibuka lantai 7. Kan kita gak tahu gitu kan. Oke, lumayan sih ya, serem. Oke, udah cukup 2 cerita aja ya, gak usah banyak-banyak. Takutnya kalian nanti bosen juga. Udah ya, menurut kalian
cerita mana yang paling serem, kalian bisa langsung aja komentar di kolom komentar di IG. Nanti aku pasti posting di IG. Dan jangan lupa kalian langsung pantengin aja di vlog terbaru aku di YouTube. Nama channelnya Anna Olive. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa jika kalian mempunyai cerita-cerita horor yang mungkin dialami oleh teman-teman, saudara, kakak, adik, dan lainnya, kalian bisa langsung aja bisa langsung kirim ceritanya melalui podcastkisahhoror@gmail.com ataupun kalian bisa langsung kirim ceritanya ke podcast kisah horor di DM Instagram. Aduh, belibet deh. Mungkin efek udah malam ya, udah jam 1:30 juga. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Bosan nggak dengan cerita? Ya nggak tahu lah, terserah kalian. Dan ini podcastku udah mencapai 3,3K. Wih, mantap nih. Terima kasih ya udah buat teman-teman semua yang udah pantengin di podcast kisah horor. Jangan bosen-bosen guys untuk mendengarkan. Jangan lupa ya kalian follow langsung di Spotify podcast kisah horor agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Dan kalian follow juga di Google Podcast ataupun Apple Podcast. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.